Ingin berbalik pun rasanya percuma karena kedatangan mereka disadari oleh orang-orang di sana. Yang Ara lakukan hanyalah berdoa pada Tuhan, meminta perlindungannya. Ara tak mau sakit hati karena ucapan keluarga Gevan lagi. "Gevan, ayo sini-sini. Dia calon istri kamu, kan?" celetuk tantenya Gevan. Gevan mengangguk, dia menoleh ke belakang, menyuruh Ara menampakkan diri, karena sedari tadi gadis itu bersembunyi di belakang punggungnya. Karena tak ingin semakin malu, Ara pun menampakkan dirinya dan menunduk untuk menyapa semua orang. Aduh, sopannya, ucap bibinya Gevan yang tadi menyapa. "Namanya Tia, Tante Tia." Gevan mengajak Ara duduk di kursi yang kosong. Mereka duduk bersebelahan, di samping Ara ada seorang gadis yang sepertinya sudah kuliah. "Terima kasih sudah datang," ucap kakek pada Ara. Ara tersenyum canggung. "Sama-sama, Kek," jawabnya. Mom Bella mendengus tak suka. Di sana ada paman dan bibi Gevan, juga sepupunya. Sangat banyak, kursi yang ada di meja makan bahkan terisi penuh dan tak tersisa. Ara merasa kecil berada di keluarga besar tersebut. Meskipun ada Gevan di sampingnya, tak membuat hati Ara tenang. Terlebih dia menyadari sepasang mata yang menatapnya tak suka. Sebelum makan malam dimulai, Gevan mau memperkenalkan calon istrinya. Dan mereka akan bertunangan lusa, ucap kakek membuat semua orang diam menyimak. Pria tua itu menatap ke arah cucunya agar memperkenalkan Ara. "Perkenalkan dia calon istriku, namanya Arabella. Aku harap kalian semua bisa menerimanya dengan baik, tanpa terpaksa," ucap Gevan begitu lantang, namun raut wajahnya tetap datar. Di bawah meja, tangannya menggenggam erat tangan Ara yang gemetar dan dingin. Ara tersenyum kepada semua orang. Senyum yang terkesan canggung dan ragu. Berada di situasi ini, membuat Ara takut terkena panik yang berlebihan. Semuanya kecuali Mom Bella membalas senyuman Ara. Dan hal itu membuat hati Ara sedikit tenang. Setidaknya ada yang lain jika Mom Bella tak menyukainya. "Kok gak langsung nikah aja, sih? Padahal cocok," ucap gadis yang duduk di samping Ara, hingga membuat Ara menoleh ke arahnya. "Semuanya butuh proses. Setelah mereka bertunangan, kakek akan langsung mencari tanggal untuk pernikahan mereka," sahut kakek. "Nah, bagus, Kek. Aku setuju," ucap gadis tadi. Namanya Tari, gadis yang baru saja memasuki jenjang perkuliahan. Beda 1 tahun dengan Ara. "Kita doakan hubungan Gevan dan Ara langgeng, ya," ucap kakek sambil tersenyum. Semuanya mengangguk, terkecuali Mom Bella tentunya. "Kalau begitu, ayo kita mulai makan malamnya. Ara, jangan sungkan dengan kami, ya," ucap kakek. Ara mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Kek, terima kasih," katanya. Semua orang mengambil piringnya masing-masing dan mulai mengisinya dengan lauk pauk. Ara hanya diam saja, pikirannya berkelana kemana-mana. Sedangkan Gevan langsung bergerak mengambilkan makanan untuk sang calon istri. Dia paham dengan perasaan Ara, pasti gadis itu canggung dan tak terbiasa. Terlebih, Ara tidak pernah makan bersama banyak orang di meja makan seperti sekarang ini. "Mau rendang?" bisik Gevan di telinga Ara membuat si gadis sedikit tersentak. Ara mengangguk saja, dan memperhatikan Gevan yang mengambilkan makanan untuknya. "Mengambil makan sendiri saja tidak bisa," gumam Mom Bella. Namun Abel masih bisa mendengarkannya karena jarak duduk mereka tidak jauh. Begitupun Gevan. Ara yang merasa tersindir pun segera bergerak mengambil piring milik Gevan dan mengisinya dengan makanan. "Kak Gevan mau ini," tawar Ara sambil menunjuk sop ayam membuat semua orang di sana menatapnya. "Apa yang salah?" pikir Ara. "Boleh," jawab Gevan. Dia meletakkan piring Ara di depan gadis itu, dan membiarkan Ara mengambilkan makanan untuknya. Jadi, mereka seperti timbal balik. Gevan mengambilkan makanan untuk Ara dan Ara mengambilkan makanan untuk Gevan. Bibir Mom Bella mencebik melihat interaksi keduanya. Berbeda dengan yang lain malah tersenyum. Termasuk Dad Filton yang juga ikut tersenyum, meskipun hanya senyum tipis, tapi dia bersyukur karena sikap anaknya ada perubahan. Ara selesai mengambilkan makanan untuk Gevan, dia meletakkan piring tersebut di hadapan pria itu. Selesai semuanya, mereka pun menikmati makanan yang ada. Kadang-kadang ada obrolan kecil juga agar tidak terlalu sepi.
Hingga beberapa menit kemudian, semuanya sudah selesai makan malam. Dan kini mereka berkumpul di ruang keluarga. Hanya sekedar berkumpul saja, Tari langsung duduk di sebelah Ara untuk mengakrabkan diri. "Kamu masih sekolah?" tanya Tari penasaran. Ara mengangguk. Dia rasa Tari tidak terlalu kaku dan mudah bergaul. "Masih, Kak," jawab Ara. "Oh ya, kelas berapa?" tanya Tari lagi. "Kelas 12. Oh, bentar lagi lulus, dong. Kamu nanti kuliah, gak? Kalau kuliah, mau di universitas mana?" Ara menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Bahkan dia tak memikirkan hal itu. Karena hidup Ara hanyalah tentang kebebasan, dia tak berpikir ingin kuliah atau tidak. Belum tahu, Kak," jawab Ara sekenanya. Tari mengangguk paham. Sudah biasa jika ada orang yang belum memikirkan kuliah meskipun sudah hampir lulus SMA. Tari bisa memakluminya. "By the way, jangan panggil aku, Kak, ya. Panggil nama aja. Namaku Tari," ucap Tari. Ara mengangguk paham. "Iya, Tari." Senyum Tari semakin lebar. Jika seperti ini, hubungan mereka akan semakin dekat, mungkin bisa menjadi bestie. "Aku minta nomor kamu, dong," ucap Tari. Dia menyodorkan ponselnya menyuruh Ara untuk mencatat nomornya di sana. Dengan senang hati Ara menerimanya. Selama ini dia tidak punya teman akrab, jadi Ara dengan senang hati menerima Tari. "Makasih, mulai sekarang kita teman. Kalau kamu butuh sesuatu, hubungi aku, oke?" ucap Tari. Ara mengangguk cepat. Dia membalas senyuman Tari. "Ngomong-ngomong, kamu masuk jurusan apa?" tanya Ara penasaran. Siapa tahu dia tertarik mengambil jurusan yang sama dengan Tari. Itu pun kalau dia kuliah psikologi, jawab Tari. Senyumnya tak luntur sedikit pun. Mendengar jawaban itu, senyum lebar Ara perlahan luntur. Namun, dia tetap tersenyum meskipun terlihat gugup. "Wow, hebat. Semoga kamu bisa jadi psikolog beneran suatu saat nanti," ucap Ara. "Makasih, Ara," ucap Tari. Interaksi keduanya tak luput dari penglihatan Gevan. Pria itu berkumpul dengan Dedi, kakek serta para omnya. Entahlah, Gevan merasa segala pergerakan Ara harus dalam pengawasannya. "Gevan, kamu sudah dapat restu dari orang tuanya, Ara?" tanya kakek. "Aku masih berusaha menghubungi beliau," jawab Gevan. Kakek mengangguk paham. "Lebih cepat lebih baik, Gevan. Semoga kamu mendapatkan restunya," ujar kakek. Gevan menganggukkan kepalanya. "Apa gadis itu tinggal sendirian?" tanya Datfilton tiba-tiba. Gevan menatap sang Dedi agak lama sebelum menganggukkan kepalanya. Tentu dia tahu koneksi Datfilton lebih besar daripada dirinya. Jadi, bisa dipastikan bahwa Datfilton lebih tahu tentang Ara dibandingkan Gevan sendiri. "Jaga dia baik-baik. Dedi tahu kamu gak akan melepaskan Ara," ucap Datfilton sambil menepuk-nepuk pundak anaknya. Gevan mengangguk mantap. Melihat itu, kakek merasa bangga pada cucu dan anaknya. "Kami selalu mendukung keputusan kamu, Gevan. Jangan dengarkan perkataan orang lain," sahut Om Zian. Lagi-lagi Gevan mengangguk. Tanpa disuruh pun, dia pasti akan menjaga, melindungi, dan memperjuangkan Ara. Karena Gevan sudah bertekad seperti itu dari dulu. Ara menghempaskan tubuhnya di atas ranjang. Dia baru pulang dari rumah kakeknya Gevan. Mata dengan bulu mata lentik itu melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 10 malam. Karena malas mandi lagi, Ara pun mengganti baju saja dengan dress piyama berlengan pendek. "Ayah lagi apa?" "Ya," gumam gadis itu. Dia tengkurap sambil memainkan ponselnya. Ara ragu hendak mengirim pesan pada ayahnya. Dia tak mau sakit hati lagi saat membaca balasan dari ayah Gama. "Nggak jadi, deh," katanya. Dia keluar dari room chat, beralih membuka aplikasi game yang ada di sana. Tidak ada yang menarik di dalam ponsel Ara. Kontaknya pun hanya berisi nama kedua kakaknya, ayah, Gevan dan juga Tari. Selain itu tidak ada. Room chatnya pun kebanyakan grup sekolah saja, itu pun Ara jarang ikut nimbrung. Asik bermain game, Ara sampai ketiduran dan ponselnya masih menyala. Dalam tidurnya, Ara meneteskan air mata lalu diiringi isak tangis, tak keras, namun cukup menyayat hati untuk siapapun yang mendengarnya. Selalu seperti itu, tapi Ara tidak menyadarinya, karena itu berada di bawah kesadarannya.
Terlalu banyak luka yang dia pendam selama ini. Pagi harinya, lagi-lagi Ara dikejutkan oleh kedatangan kedua kakaknya yang berada di sofa ruang keluarga. Tapi, kali ini Ara tak berharap lebih, karena dia tahu kedatangan kakaknya itu hanyalah paksaan dari ayah. "Kak Geo sama Kak Marvel udah sarapan?" tanya Ara setelah berada di dekat kedua manusia tampan itu. "Sudah," jawab Geo. Ara mengangguk paham. Dia pun menuju dapur setelah meletakkan ranselnya di atas sofa. Karena malas memasak, Ara pun membuat mie saja. Stok mie di lemari dapur sangat banyak, kadang Ara membeli 2 kardus untuk beberapa bulan. "Kamu sarapan pakai mie?" Suara Marvel mengejutkan Ara yang sedang mengaduk mie di dalam panci kecil. "Kak Marvel, kakak butuh sesuatu?" tanya Ara. Dia sampai mengabaikan pertanyaan Marvel karena terkejut. "Kopi," jawab Marvel singkat. Ara mematikan kompornya dan beralih membuatkan kopi untuk Marvel. "Ara buatkan?" "Ya, tunggu bentar," ucap Ara. Dia bergerak cepat untuk membuat kopi. Ara takut jika Marvel menunggu lama. Karena tidak hati-hati, tangan Ara terkena air panas sampai memerah. Gadis itu menggigit bibir bawahnya menahan rasa perih yang mulai menjalar. "Ceroboh!" ketus Marvel. Dia mengambil alih gelas yang dipegang Ara, dan lanjut mengisi gelas itu dengan air panas. Setelah selesai, Marvel mengaduknya dan membawa gelas tersebut pergi dari dapur. Dia tak menghiraukan Ara yang dari tadi memperhatikannya. Ara menghela nafas. Lihat apa yang dia harapkan. Sedikit pun Kak Marvel tidak khawatir padanya. "Jangan manja, Ara," bisik gadis itu menyemangati dirinya sendiri. "Benar, dia tak boleh manja. Ini hanya luka kecil. Dia sudah terbiasa mendapat luka, jadi ini bukanlah apa-apa." Gevan menatap bangunan di depannya. Bangunan itu adalah rumah Ara. Dia menunggu gadis itu keluar dari sana. Gevan sengaja tidak masuk seperti biasa. Dia hanya menunggu di luar gerbang karena ia tahu di dalam ada keluarga Ara. Terlihat 2 mobil yang terparkir di halaman rumah itu. Tak lama kemudian, Ara keluar sambil memakai ranselnya. Mata Ara langsung tertuju pada mobil Gevan yang ada di luar gerbang. Gadis itu mendesis. "Kenapa dia datang segala sih?" geram Ara. Buru-buru dia melangkah ke arah mobil Gevan. Ara pun langsung masuk ke dalam mobil tanpa disuruh. Dia juga meminta Gevan agar cepat menjalankan mobilnya. Ara takut kedua kakaknya tahu jika dia dijemput seorang pria. Karena selama ini Ara tidak pernah dekat dengan pria manapun, bahkan menjalin hubungan asmara saja tidak pernah. "Harusnya Kak Gevan gak usah jemput. Nanti kalau kakak aku tahu gimana?" kesal Ara. "Ya, bagus. Saya gak repot-repot nyari keluarga kamu yang jarang pulang itu. Setelah mengantar kamu, rencananya saya mau balik lagi ke rumah kamu, mau minta restu," ucap Gevan panjang lebar, membuat mulut Ara ternganga. "Gak boleh," serunya. "Gak perlu minta restu," lanjut gadis itu. Gevan mendengus. Tatapannya lurus ke arah jalanan yang senggang. "Mana bisa seperti itu? Terserah kalau mereka tidak merestui. Yang penting saya sudah minta izin," ucap Gevan. "Pokoknya gak boleh." "Ih," kesal Ara. "Lagi pula mereka gak akan peduli," lanjut Ara bergumam. Dia menatap jalanan lewat jendela di sampingnya. Wajahnya berubah sendu, dan Gevan menyadari hal itu. "Setidaknya mereka tahu kalau kamu adalah calon istri saya," ucap Gevan tetap pada keputusannya. "Bisa gak sih, Kak Gevan nurut sama aku? Sekali aja." Ara menatap sinis ke arah pria tampan tersebut. "Enggak," jawab Gevan. Ekspresi wajahnya tak berubah, datar. "Ih." Ara menggerakkan tangannya seperti meremas sesuatu. Dia geram dan gemas pada Gevan. Entah apa yang terjadi jika Gevan benar-benar meminta restu pada kakak dan ayahnya. Bisa bertambah banyak masalah Ara nanti. "Cukup, kan?" Gevan menyodorkan 3 lembar uang berwarna merah pada Ara untuk uang jajan hari ini. "Enggak usah. Aku punya uang, kok," tolak Ara. Paksa aku, paksa aku, paksa aku." Batin Ara berteriak. Dia ingin menjadi orang munafik saat ini. "Oke kalau begitu," ucap Gevan. Dia kembali memasukkan uangnya ke dalam dompet. Ara langsung menekuk wajahnya. Dia melirik sinis Gevan. Lihat, pria itu sama sekali tidak peka. Apakah dia belum berpengalaman? Pikir Ara.
Bercanda, Ara. Gevan menarik tangan Ara saat gadis itu hendak membuka pintu mobil. Dia menyelipkan lipatan uang tadi ke telapak tangan Ara, sekaligus menuntun tangannya agar dicium Ara. Artinya Salim, kalau kurang, bilang sama saya, kata Gevan. Ara mengangguk masih dengan bibir cemberut. Padahal aslinya dia ingin tersenyum lebar. Ara itu terlalu membesarkan gengsi. Padahal sehari 1 lembar saja cukup. Apalagi makanan di sekolah Ara itu terbilang murah. Paling mahal ya 20.000 harganya. Sepertinya Gevan memang sengaja memberi lebih pada Ara. Mengingat Ara suka jajan, Gevan berpikir 100.000 sehari tidak cukup untuk Ara. Makasih. Ara juga tak lupa berterima kasih tentunya. Gevan mengangguk dan membiarkan Ara keluar. Ia menatap punggung mungil itu sampai masuk ke koridor sekolah. Setelahnya Gevan tancap gas menuju suatu tempat. Pagi ini, Gevan hendak bertemu seseorang.